Shalom, perkenalkan nama saya Berta Olivia Rosalina Banosro. Saya mahasiswi Stak PN Sentani Doyo Baru semester 2D. Di video ini saya akan membahas mengenai konteks dan kondisi politik di zaman Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ditulis dalam konteks kekuasaan Romawi di Palestina pada abad ke-1 Masehi. Pada saat itu, Palestina berada di bawah kekuasaan Romawi, dan pemerintahan Romawi memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Yahudi. Kondisi politik meliputi tiga, yaitu kekuasaan Romawi, pemerintahan lokal, dan konflik antara Yahudi dan Romawi. Yang berikut, mengapa penting untuk membahas konteks dan kondisi politik di zaman Perjanjian Baru? Berikut penjelasannya. Yang pertama, membahas konteks dan kondisi politik di zaman Perjanjian Baru membantu memahami konteks sejarah di balik teks-teks Perjanjian Baru. Yang kedua, konteks politik membantu memahami pesan Perjanjian Baru dan bagaimana pesan tersebut relevan dengan kehidupan masyarakat pada saat itu. Yang ketiga, konteks politik membantu memahami peran Yesus dan para rasul dalam konteks kekuasaan Romawi dan pemerintahan lokal. Yang keempat, membahas konteks dan kondisi politik di zaman Perjanjian Baru membantu memahami implikasi teologis dari pesan Perjanjian Baru dan bagaimana pesan tersebut relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Yang berikut adalah kondisi politik di zaman Perjanjian Baru. Yang pertama adalah konflik antara Yahudi dan Romawi. Terdapat konflik antara masyarakat Yahudi dan pemerintahan Romawi, terutama terkait dengan isu-isu agama dan politik. Yang kedua, gerakan Selot. Gerakan Selot adalah gerakan politik yang berusaha untuk menggulingkan kekuasaan Romawi dan memulihkan kemerdekaan Yahudi. Yang ketiga, peran imam besar. Imam besar memiliki peran penting dalam pemerintahan lokal dan agama Yahudi. Berikutnya, pengaruh politik terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, pajak dan ekonomi. Pemerintahan Romawi memungut pajak dari masyarakat Yahudi dan mempengaruhi ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kebijakan dan keamanan. Pemerintahan Romawi memiliki kebijakan keamanan yang ketat, termasuk penggunaan tentara dan hukuman mati. Yang ketiga, pengaruh budaya. Kebudayaan Romawi memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Yahudi, termasuk dalam bidang seni, arsitektur, dan bahasa. Yang berikut adalah perbandingan antara konteks dan kondisi di zaman Perjanjian Baru dan di masa kini. Yang pertama meliputi struktur politik. Struktur politik di masa kini lebih kompleks dan beragam, dengan adanya negara-negara, bangsa, dan organisasi internasional. Yang kedua, teknologi dan komunikasi. Teknologi dan komunikasi di masa kini memungkinkan akses informasi yang lebih luas dan cepat, berbeda dengan di zaman Perjanjian Baru. Yang ketiga adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia di masa kini lebih terjamin dan dilindungi oleh hukum, berbeda dengan di zaman Perjanjian Baru. Yang berikut adalah manfaat, konteks, dan kondisi politik di zaman Perjanjian Baru. Bagi diri saya, membahas konteks dan kondisi politik di zaman Perjanjian Baru dapat membantu saya meningkatkan pemahaman tentang Perjanjian Baru dan bagaimana teks-teks tersebut dapat diinterpretasikan. Yang kedua, memahami konteks dan kondisi politik di zaman Perjanjian Baru membantu saya meningkatkan kompetensi di dalam masa belajar saya agar ketika saya siswa saya dengan baik. Yang ketiga, membahas konteks dan kondisi politik di zaman Perjanjian Baru membantu saya meningkatkan pemahaman secara spiritual dan kesadaran akan peran-peran agama dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat membahas konteks dan kondisi politik bagi komunitas orang Kristen. Membahas konteks dan kondisi politik di zaman Perjanjian Baru dapat membantu memahami pesan Perjanjian Baru dan bagaimana pesan tersebut relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Memahami konteks dan kondisi politik di zaman Perjanjian Baru membantu memahami peran Yesus sebagai Mesias dan bagaimana ia berinteraksi dengan masyarakat pada saat itu. Perjanjian Baru juga dapat membantu mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan bagaimana orang Kristen dapat berperan dalam masyarakat. Manfaat membahas konteks dan kondisi politik di zaman Perjanjian Baru bagi masyarakat umum secara luas. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang sejarah. Membahas konteks dan kondisi politik di zaman Perjanjian Baru membantu meningkatkan pemahaman tentang sejarah dan bagaimana peristiwa-peristiwa pada saat itu membentuk masyarakat modern. Yang kedua, mengembangkan toleransi dan dialog. Memahami konteks dan kondisi politik di zaman Perjanjian Baru membantu mengembangkan toleransi dan dialog antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan. Membahas konteks dan kondisi politik di zaman Perjanjian Baru membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan dan bagaimana keadilan dapat diterapkan dalam masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi tentang konteks dan kondisi politik di zaman Perjanjian Baru dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ya, Tuhan memberkati.